Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Ibu Heni di mata pelajaran matematika. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Kalau begitu bisa kita mulai pembelajarannya. Sudah siap teman-teman? Oke, sudah siap? Ya. Oke, pada materi hari ini adalah materi penyajian data. Oke, di penyajian data sebelumnya adakah teman-teman yang tahu, adakah anak-anak yang tahu apa saja yang berhubungan dengan penyajian data? Apa? Statistika. Yang kedua, ada lagi? Wawancara. Ada lagi? Ya, oke. Kita berlanjut ke materi ya. Kita buktikan yang disebutkan teman-teman nanti benar atau tidak. Kita mulai dengan pengenalan data. Nah, pengenalan data ini adalah yang pertama, itu kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Nah, datum di sini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Ya, kemudian di sini data. Data adalah kumpulan dari datum, berarti adalah kumpulan dari keterangan informasi yang diperoleh dari seorang atau suatu narasumber atau objek kejadian. Nah, yang kedua adalah pengolahan data. Di sini yang pertama teknik pengumpulan datanya sebelum kita olah. Ada wawancara, kuesioner, dan juga ada observasi atau pengamatan. Nah, tadi ada yang menyebutkan wawancara ya. Benar, wawancara. Wawancara pengertiannya adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Nah, kemudian yang kedua, ada kuesioner atau angket, yaitu cara pengumpulan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Kalau wawancara ditanyakan secara langsung, lisan kita bertatap muka dengan narasumber. Kalau kuesioner, kita membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh narasumber kita. Biasanya di print, lalu diisi sendiri. Nah, setelah itu kita ambil di hari berikutnya, atau bisa juga kita tunggu untuk pengisiannya. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati objek atau kejadian. Berarti kita tidak bertanya, tapi kita datang secara langsung, kita tatap sendiri apa yang ada di kejadiannya. Kemudian ada cara memperoleh data, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Di data primer ini kita mendapatkan datanya secara langsung dari sumbernya. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain. Contoh dari data primernya apa? Ya, contohnya adalah data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Diwawancara dari Pak RT misalkan, Pak ini berapa Pak? Oh ya, begitu. Yang kedua adalah data sekunder, contohnya adalah data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari Badan Pusat Statistika. Cara penyajian data yang pertama adalah tabel. Di sini yang pertama ada jenis tabel pertama, tabel baris kolom. Di sini contohnya, cirinya kita punya baris dan punya kolom, dan hanya ada satu kolom frekuensi atau banyaknya. Di sini kolom pertama ada kategori tahunnya, tahun 2011, 12, tahun 2013, dan seterusnya. Masing-masing tahun punya banyak mobil sendiri-sendiri. Tahun 2011 ada 28.335 mobil, dan 2012
ada sejumlah ini. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa nama tabelnya. Tabel 1, daftar baris kolom. Penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai dengan 2015. Di sini kedua ada tabel kontingensi, hampir sama dengan tabel baris kolom, tetapi di sini ada lebih dari satu jumlah. Misalkan kelas 7A ada jenisnya pria dan wanita. Nah, yang pertama ada jumlahnya tersendiri, yang kedua jumlahnya tersendiri. Seperti itu. Ada yang ketiga, tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel yang memuat jumlah dari setiap kategori, tapi juga memuat nilai. Misalnya seperti ini. Dinilai ulangan, ada nilai 51 sampai dengan 60, banyaknya 5. Kalau 61 sampai 70, banyaknya 8. Dan seterusnya. Ada juga baris yang memuat jumlah dari seluruh siswa. Jumlahnya adalah berapa? Ya, 50. Kemudian penyajian data yang selanjutnya adalah diagram batang. Yang pertama, seperti ini contohnya, di horizontal adalah nilainya, nilai 70, nilai 75. Yang tabel di vertikalnya memuat jumlahnya atau banyak siswanya. Ya, cara membacanya adalah pada nilai ulangan akhir semester pelajaran matematika yang mendapatkan nilai 70 adalah 3 siswa, yang mendapatkan nilai 75 adalah 6 siswa. Begitu. Ada diagram garis sama seperti diagram batang, hanya saja perbedaannya pada bentuknya. Seperti ini. Ya, pada membacanya begini. Pada bulan Januari tahun 2013, nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 9.800. Ya, begitu pula selanjutnya ya. Di tabel di selanjutnya penyajian data dengan diagram lingkaran. Nah, di sini penyajian datanya di satu lingkaran kita bagi menjadi beberapa bagian yang memuat beberapa kategori. Misalkan di siswa laki-laki semua jenjang kan ada 4 jenjang, SD, SMP, SMA, dan SMK. Berarti ada 4 kategori. Di sini kita bagi menjadi 4 lingkarannya. Kita isi masing-masing jumlah dari siswa laki-laki di SD 1.200, SMP, SMA, dan SMK masing-masing berapa. Dan biasanya kita akan ubah menjadi bentuk persentase. Di SD ada 35%. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 1.200 dibagi dengan jumlah keseluruhannya siswa laki-lakinya dikali dengan 100%. Ya, begitu pula dengan siswa perempuan dan jumlah keseluruhan siswa laki-laki dan perempuan. Oke. Sudah selesai materinya ya, singkat ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, bagaimana? Diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran tidak hanya bisa dibuat dalam bentuk persentase, tapi juga bisa dibuat dalam bentuk derajat. Ya, 360 derajat. Jadi, perbedaannya kalau persen dikali dengan 100%, kalau derajat dikali dengan 360 derajat. Nanti juga akan ketemu berapa derajat dari masing-masing kategori. Oke, jadi ada berapa bentuk penyajian data tadi? Yang pertama adalah tabel, yang kedua diagram batang, ketiga diagram garis, yang keempat diagram lingkaran ya. Oke, teman-teman, selesai materinya. Untuk materi hari ini, teman-teman bisa pelajari di rumah. Untuk latihan soalnya, kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan keaktifan teman-teman semua.
Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas contoh soal dari materi penyajian data. Oke? Tetap semangat teman-teman semua. Jangan lupa belajar terus-menerus. Semangat untuk menjalani sekolah. Dan Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.